Siapa yang masih sering ngetik sambil pangku laptop? Ada hal kebiasaan ini bisa bikin sperm kamu matang sebelum waktunya loh. Halo Mas, balik lagi sama aku Dr. Wani di channel Nguping Medis. Sebagai sesama pekerja yang mungkin lagi ngerasain burnout, aku ngerti banget kok rasanya kalau udah capek tuh pengennya kerja sambil rebahan atau nyantai di sofa sambil mangku laptop. Rasanya tuh PW banget dan praktis, ya kan? Tapi, jujur nih Mas, kebiasaan yang kelihatannya sepele ini tuh sebenarnya red flag banget buat kesehatan reproduksi kamu. Bukan mau nakut-nakutin ya, tapi suhu panas yang keluar dari mesin laptop itu bisa berdampak langsung ke pabrik sperma kamu, yang lokasinya memang sangat sensitif terhadap suhu. Di video kali ini, aku mau ajak kamu buat lebih kenal sama tubuh sendiri dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana saat terpapar panas berlebih. Tujuannya cuma satu, supaya kualitas kesehatan reproduksi kamu dan masa depan kamu bareng pasangan nanti tetap terjaga dengan baik. Jadi, dengerin penjelasan aku sampai habis dan stay tune ya. Oke Mas, kita masuk ke sesi edukasi santai ya. Pernah kepikiran gak sih, kenapa testis atau aset berharga Mas itu letaknya ada di luar tubuh, menggantung dalam kantong yang namanya skrotum? Kenapa nggak disimpan aman di dalam perut aja, bareng jantung, paru-paru, atau ginjal? Nah, secara medis, ini tuh sebenarnya desain yang sangat jenius dari tubuh kita. Testis itu ibarat pabrik yang sangat sensitif. Dia punya syarat khusus buat beroperasi. Suhunya harus lebih dingin daripada suhu inti tubuh kita. Idealnya, suhu di area testis itu harus sekitar 2-3 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal kita, yang biasanya ada di angka 36 hingga 37 derajat Celcius. Kenapa harus sedingin itu? Karena proses pembentukan sperma atau spermatogenesis itu butuh lingkungan yang sejuk supaya kualitasnya jempolan. Bayangin aja, skrotum itu kayak sistem pendingin alami. Dia punya kemampuan buat mengerut atau mengendur demi menjaga kestabilan suhu di dalamnya. Kalau suhunya terus-terusan terpapar panas, salah satunya dari kebiasaan kamu pangku laptop yang panasnya bisa merambat langsung, sistem pendingin alami ini bakal kewalahan. Ibarat pabrik yang kepanasan, para karyawan di dalamnya bakal mulai kelelahan, kerja nggak maksimal, atau bahkan mutusin buat mogok produksi. Hasilnya, jumlah sperma bisa menurun, gerakannya jadi lambat, atau bentuknya jadi nggak sempurna. Jadi, suhu dingin itu bukan pilihan ya Mas, tapi syarat mutlak supaya fungsi reproduksi kamu tetap prima. Aku jelasin lebih detail lagi ya pelan-pelan, supaya kamu paham gimana mekanisme perlindungan ini bekerja, dan kenapa panas laptop bisa jadi musuh tersembunyi buat masa depan kamu. Nah, masalahnya muncul pas kamu mulai terbiasa mangku laptop dalam waktu yang lama. Aku tahu, rasanya memang praktis dan nyaman ya, apalagi kalau kamu lagi WFH atau sekedar santai ngerjain tugas di sofa. Tapi, tahu nggak sih Mas, panas yang keluar dari bawah mesin laptop itu sebenarnya bekerja kayak oven mini yang letaknya pas banget, langsung nempel ke area reproduksi kamu. Jadi begini penjelasannya. Panas ini tuh efeknya cukup serius buat para pejuang sperma di dalam sana. Yang pertama kena dampaknya adalah motilitas atau kemampuan gerak mereka. Bayangin sperma itu kayak perenang handal yang harus mencapai garis finish. Tapi karena airnya mendadak jadi panas, mereka jadi lemas, pusing, dan akhirnya nggak punya tenaga buat berenang. Kalau mereka nggak bisa berenang dengan cepat, peluang mereka untuk berhasil pun jadi makin kecil. Nggak cuma soal gerakan, panas dari laptop ini juga bisa merusak morfologi atau bentuk fisik spermanya. Sperma yang sehat itu harus punya bentuk yang sempurna supaya bisa berfungsi dengan baik. Tapi karena terpapar suhu tinggi terus-menerus, bentuk mereka bisa berubah jadi nggak normal. Misalnya ekornya jadi nggak sempurna atau bentuk kepalanya berubah. Aku pengen kamu paham satu hal penting ini. Seringkali orang menyalahkan radiasi sinyal atau wifi, padahal sebenarnya musuh utamanya adalah suhu panas yang terjebak di antara paha dan laptop kamu itu. Kebayangkan Mas, kalau pabrik sperma kamu kena panas setiap hari dalam waktu berjam-jam? Kasihan spermanya, mereka seolah-olah dipaksa matang atau rusak sebelum sempat berjuang demi masa depan kamu.
Jadi suhu panas inilah yang diam-diam bisa jadi penghambat rencana besar kamu nantinya. Tenang ya Mas, aku di sini nggak cuma pengen bikin kamu khawatir soal resiko kesuburan tadi. Sebagai dokter, aku mau kasih kamu solusi praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini juga. Kita sebut saja ini sebagai protokol jaga aset, supaya area bawah kamu tetap adem dan sehat. Pertama, ini langkah yang paling mendasar banget. Selalu usahakan pakai meja atau setidaknya cooling pad. Intinya, jangan biarkan bodi laptop yang panas itu bersentuhan langsung dengan paha kamu. Meja itu berfungsi sebagai tameng atau isolator suhu, jadi panas dari mesin laptop nggak langsung pindah ke area testis kamu. Aku paham, kadang ada kondisi darurat yang bikin kamu terpaksa harus mangkul laptop, misalnya lagi di transportasi umum atau tempat yang nggak ada mejanya. Kalau memang darurat, silahkan, tapi tolong batasi maksimal 10 menit saja ya. Jangan sampai kebablasan berjam-jam karena keasyikan kerja atau nonton. Perhatikan apa yang kamu pakai di balik celana panjang kamu. Pilih celana dalam yang longgar dan berbahan katun. Kenapa harus katun? Karena bahan ini punya sirkulasi udara yang jauh lebih bagus dibanding bahan sintetis. Ini penting banget supaya area sensitif kamu nggak lembab dan suhunya tetap terjaga sejuk sepanjang hari. Terakhir, jangan malas gerak ya. Aku sarankan setiap 30 menit sekali, kamu sempatkan untuk berdiri dan jalan sebentar. Cukup 1 atau 2 menit saja untuk sekedar peregangan atau ambil minum. Tujuannya supaya area bawah kamu nggak terasa sumpek dan ada aliran udara segar yang masuk ke sana. Simpel banget kan? Aku yakin kamu pasti bisa mulai melakukan ini dari sekarang. Ingat Mas, langkah kecil ini adalah bentuk kasih sayang kamu ke diri sendiri dan investasi besar demi kebaikan masa depan kamu nantinya. Jadi kesimpulannya, kenyamanan sesaat pas kamu pangku laptop itu benar-benar nggak sebanding sama kesehatan jangka panjang kamu Mas. Aku tahu, rasanya mungkin jauh lebih praktis atau santai kalau kerja sambil rebahan atau duduk di sofa dengan laptop di paha. Tapi sekarang kamu sudah paham kan gimana suhu panas itu bisa berdampak ke pabrik sperma kamu? Yuk, mulai lebih aware sama kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gini. Langkah sederhana seperti pakai meja atau sekadar memberi jarak antara laptop dan tubuh itu sudah sangat membantu. Ingat, menjaga suhu area reproduksi tetap sejuk bukan cuma soal kenyamanan hari ini, tapi soal menjaga kualitas masa depan kamu juga. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman atau rekan kerja kamu yang juga sering kerja sambil pangku laptop ya. Aku ingin lebih banyak pria di luar sana yang mulai peduli sama kesehatan reproduksinya sedini mungkin. Oh ya, kalau ada yang ingin kamu tanyakan atau kamu punya pengalaman tertentu yang mau di-sharing, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Aku bakal seneng banget untuk bisa diskusi langsung bareng kamu. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info-info kesehatan penting lainnya dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan stay cool. Dadah! Sapa saya di komentar yuk. Tulis asal, usia, dan keluhan Bapak Ibu saat ini. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan info medis terbaru.